Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Cynthia Deastuti, NPM 19221042. Jadi, di PPT ini saya akan menjelaskan tentang Sustainable Development dan Sustainable Tourism. Baik, penjelasan yang pertama, Sustainable Development atau pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang memiliki tujuan untuk menciptakan suatu keseimbangan di antara dimensi ekonomi, pembangunan, sosial budaya, dan lingkungan. Yang dimana aspek ekonomi berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi serta mencari cara untuk bagaimana memajukan perekonomian dalam jangka panjang tanpa harus menghabiskan modal alam. Lalu yang kedua, dalam aspek sosial, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berkutat pada manusia dalam hal interaksi, dan interdependensi, di mana hal tersebut erat kaitannya dengan aspek budaya. Pembangunan berkelanjutan juga bertujuan untuk menjaga keberlangsungan budaya masyarakat agar masyarakat tetap bisa menjalani kehidupan dengan tenang. Dan selanjutnya yang ketiga, dalam aspek lingkungan, pembangunan berkelanjutan berkaitan dengan pelindungan lingkungan, di mana pembangunan yang dilakukan harus senantiasa melibatkan aspek-aspek lingkungan agar pesatnya pembangunan tidak lantas menghancurkan kelestarian lingkungan hidup. Adapun dua konsep kunci Sustainable Development, yaitu yang pertama kebutuhan, yaitu kesadaran akan adanya kebutuhan para masyarakat miskin di negara berkembang. Dan yang kedua, keterbatasan, merupakan adanya keterbatasan dari teknologi dan organisasi sosial yang berhubungan dengan kapasitas lingkungan untuk mencukupi kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Baik, selanjutnya pada slide ketiga, yaitu prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, pemerataan dan keadilan sosial, yang artinya tidak adanya ketimpangan akan sumber daya bagi masa kini hingga masa yang akan datang, misalnya pemerataan distribusi lahan dan kesetaraan gender. Yang kedua, menghargai keanekaragaman, yang artinya menjaga keanekaragaman hayati dan tidak adanya diskriminasi pada keanekaragaman budaya. Yang ketiga, pendekatan integratif, yang artinya pembangunan harus berpedoman pada hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan. Yang keempat, perspektif pada jangka panjang, yang artinya melakukan perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat digunakan dalam jangka panjang. Baik, selanjutnya pada slide keempat, pembangunan berkelanjutan berupaya mewujudkan yang pertama, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, di mana sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan baik, dengan pengelolaan yang benar untuk menjaga sumber daya alam agar tetap dan bisa digunakan dalam jangka panjang. Yang kedua, mempertahankan kesejahteraan rakyat. Dan yang ketiga, mempertahankan manfaat pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan yang memiliki manfaat jangka panjang. Dan yang keempat, menjaga mutu atau kualitas kehidupan manusia. Maksudnya, adanya pendidikan yang menyeluruh bagi semua manusia dalam menjaga mutu atau untuk mempunyai kualitas kehidupan yang lebih baik untuk kedepannya. Baik, selanjutnya slide kelima, yaitu Sustainable Development Goals, di mana tujuan dari poin pertama yaitu tanpa kemiskinan. Jadi targetnya adalah peningkatan pendapatan
bagi penduduk miskin, kemudahan akses pelayanan, dan pelindungan penduduk dari bencana. Jadi tujuan dari poin kedua, tanpa kelaparan, yaitu dengan target jaminan akan konsumsi pangan aman dan bernutrisi. Dan tujuan dari poin ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera. Jadi targetnya adalah berkurangnya kematian ibu dan bayi, mengakhiri penyakit menular, kemudahan akses layanan kesehatan, dan berkurangnya polusi. Tujuan dari poin keempat, yaitu pendidikan berkualitas dengan target jaminan pendidikan dasar dan menengah secara gratis, serta adanya program peningkatan keahlian. Dan tujuan dari poin kelima, kesetaraan gender dengan target tidak adanya segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Dan tujuan poin keenam, air bersih dan sanitasi layak dengan target adanya pengelolaan sumber daya air dan terintegrasi. Tujuan dari poin ke-7, energi bersih dan terjangkau dengan target terwujudnya program energi terbarukan. Selanjutnya tujuan dari poin 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dengan target banyaknya lapangan pekerjaan, berkurangnya pengangguran, dan kesetaraan upah untuk pekerjaan yang dinilai setara. Selanjutnya, untuk tujuan poin 9, yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur dengan target kemudahan akses untuk teknologi informasi dan komunikasi. Dan selanjutnya, poin 10, berkurangnya kesenjangan dengan target penyetaraan dari sosial, ekonomi, dan politik. Dan poin 11, kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Jadi targetnya terciptanya tata ruang yang strategis dan peremajaan permukiman. Dan untuk poin 12, tujuannya adalah konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Jadi targetnya terwujudnya manajemen limbah yang baik. Untuk poin 13, tujuannya perubahan iklim dengan target meningkatnya kesadaran akan mitigasi perubahan iklim. Dan poin ke-14, dengan tujuan ekosistem laut dengan target jumlah konservasi meningkat, pencemaran laut berkurang, dan kemudahan akses bagi nelayan. Poin 15, tujuannya ekosistem darat dengan target berkurangnya degradasi habitat bagi keanekaragaman hayati. Dan poin 16, tujuannya adalah perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh dengan target berakhirnya tindak korupsi dan jaminan pengambilan keputusan yang representatif dan responsif. Dan poin ke-17 atau yang terakhir, memiliki tujuan kemitraan untuk mencapai tujuan dengan target meningkatnya kerjasama antar badan politik dan masyarakat. Baik, untuk selanjutnya kita akan lanjut ke pariwisata berkelanjutan, di mana pariwisata berkelanjutan merupakan sebuah konsep mengunjungi suatu tempat sebagai seorang wisatawan dan berusaha untuk membuat dampak yang baik atau positif terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Nah, maka dari itu, beberapa inisiatif diambil oleh sektor publik untuk mengatur pertumbuhan pariwisata agar menjadi lebih baik dan menempatkan masalah akan pariwisata berkelanjutan sebagai prioritas karena usaha atau bisnis yang baik dapat melindungi sumber-sumber atau aset yang penting bagi pariwisata, tidak hanya untuk sekarang tetapi di masa depan. Baik, pada slide selanjutnya, jadi pariwisata berkelanjutan diharapkan mampu mengembangkan yang pertama ekoturism, yang kedua eco-cultural, yang ketiga desa wisata.
yang dimana ekoturism merupakan pembangunan pariwisata yang mendatangkan wisatawan, namun tetap membatasi jumlah wisatawan yang datang dan peduli terhadap lingkungan wisata sekitar. Mampu menyeimbangkan pembangunan ekonomi pariwisata dengan konservasi dan pelindungan daerah alam dan budaya tradisional. Yang kedua, eco-cultural. Jadi pariwisata eko-budaya yang disajikan di sini sebagai konsep di mana aspek ekologi dan budaya yang digabungkan untuk membuat situs bagi wisatawan. Hal ini diusulkan sebagai cara bagi masyarakat dengan sumber daya dinyatakan sebagai budaya atau ekologi untuk mengembangkan keberlanjutan dan partisipasi keduanya penting bagi masa depan jangka panjang dari bentuk pariwisata. Dan yang terakhir, desa wisata. Desa wisata merupakan sebuah kawasan pedesaan yang memiliki keunikan dan karakteristik khusus untuk menjadi destinasi. Nah, di antara lainnya, lingkungan bernuansa alami, tradisi dan budaya masih dipegang masyarakat, makanan khas, sistem pertanian, dan sistem kekerabatan. Desa wisata sebagai daerah tujuan wisata tentu perlu ditunjang dengan fasilitas yang memadai bagi para wisatawan. Fasilitas tersebut antara lain penginapan, homestay, sehingga wisatawan benar-benar merasakan suasana keseharian pedesaan dengan apa adanya. Restoran atau warung makan, arena aktivitas di alam atau outbound facility, serta berbagai kemudahan bagi wisatawan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. Nah, pembangunan pariwisata berkelanjutan pada intinya berkaitan dengan usaha menjamin agar sumber daya alam, sosial, dan budaya yang dimanfaatkan untuk pembangunan pariwisata pada generasi ini agar dapat dinikmati untuk generasi yang akan datang. Adapun prinsip-prinsipnya antara lain, yang pertama adalah partisipasi, di mana masyarakat setempat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan pariwisata dengan ikut terlibat dalam menentukan visi pariwisata, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dipelihara dan ditingkatkan, serta mengembangkan tujuan-tujuan dan strategi-strategi untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan strategi-strategi yang telah disusun sebelumnya. Yang kedua, keikutsertaan para pelaku. Nah, para pelaku yang ikut serta dalam pembangunan pariwisata meliputi kelompok dan institusi. Kelompok sukarelawan, pemerintah daerah, asosiasi wisata, asosiasi bisnis, dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima dampak dari kegiatan pariwisata. Yang ketiga, kepemilikan lokal. Pembangunan pariwisata harus menawarkan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Fasilitas penunjang kepariwisataan seperti hotel, restoran, dan lain sebagainya. Jadi seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat setempat. Selanjutnya nomor 4, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. Pembangunan pariwisata harus dapat menggunakan sumber daya dengan berkelanjutan, yang artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui secara berlebihan. Selanjutnya nomor 5, mewadahi tujuan-tujuan masyarakat. Tujuan-tujuan masyarakat hendaknya dapat diwadahi dalam kegiatan pariwisata agar kondisi yang harmonis antara pengunjung atau wisatawan, tempat dan masyarakat setempat dapat terwujud. Misalnya kerjasama dalam wisata budaya dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, manajemen, sampai pada pemasaran. Dan yang keenam, daya dukung. Daya dukung atau kapasitas lahan yang harus dipertimbangkan meliputi daya dukung fisik, alami, sosial, dan budaya.
Dan selanjutnya monitor dan evaluasi. Kegiatan monitor dan evaluasi pembangunan pariwisata berkelanjutan mencakup penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata, serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata. Pedoman atau alat-alat bantu yang dikembangkan tersebut harus meliputi skala nasional, regional, dan lokal. Dan selanjutnya nomor 8, akuntabilitas, yaitu perencanaan pariwisata harus memberi perhatian yang besar pada kesempatan mendapatkan pekerjaan, pendapatan, dan perbaikan kesehatan masyarakat lokal yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan pembangunan. Yang ke-9, pelatihan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan masyarakat dan meningkatkan keterampilan bisnis, vokasional, dan profesional. Baik, dalam slide selanjutnya yaitu promosi. Pembangunan pariwisata berkelanjutan juga meliputi promosi, karena promosi merupakan hal penting dalam pembangunan pariwisata dan penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter landscape dan identitas masyarakat setempat. Kegiatan-kegiatan dan penggunaan lahan tersebut seharusnya bertujuan untuk mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas yang memberikan kepuasan bagi pengunjung. Jadi contoh dari promosi pembangunan pariwisata berkelanjutan yaitu adalah festival salah satunya. Jadi dengan melaksanakan festival atau adanya festival juga akan membantu dalam melakukan promosi pembangunan pariwisata berkelanjutan. Baik, pada slide terakhir, contoh inisiatif pendukung penerapan konsep pariwisata berkelanjutan. Jadi yang pertama, Jaringan Ekowisata Desa atau JED Bali yang berada di 4 desa, yakni Desa Sibetan, Pelaga, Nusa, dan Tenganan, yang sudah mengembangkan konsep sustainable tourism sejak tahun 2000 demi mempertahankan keberlangsungan budaya dan melestarikan lingkungan alam. Jadi contoh yang kedua, pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung seperti di Desa Wisata Penglipuran Bangli yang tetap menjaga kelestarian budaya bangunan demi melestarikan dan menjaga warisan leluhur milik masyarakat sekitar serta menjaga atraksi bagi pengunjung itu sendiri. Baik, terakhir saya ucapkan terima kasih.